Proses penciptaan Ruhul A'zam. Ruhul A'zam yang dimaksud ini adalah Nur Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan pohon atau syajaratul yaqin atau pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin itu. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Masya Allah. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Haya atau cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Ia pun merasa malu pada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama, Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua, Allah menciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga, Allah menciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, Allah menciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima diciptakanlah bunga mawar. Dari tetesan keenam diciptakanlah padi. Nur Muhammad lalu bersujud 5 kali sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu pada Allah. Maka dari keringat itu Allah menciptakan, dari keringat hidungnya Allah menciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya Allah menciptakan arash, kursi, lauhul mahfuz, qalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya Allah menciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan sholihin. Dari keringat punggungnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya Allah menciptakan umat Nabi Muhammad dari kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya Allah menciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, dan orang yang munafik. Dari keringat kedua kakinya Allah menciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu Allah menciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad.
Kemudian Allah memandang nur Muhammad itu, maka diciptakanlah ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad SAW. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakanlah ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin dari umat Nabiullah Muhammad diciptakanlah langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu semua ruh itu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah pelita atau lampu dari batu akik yang berwarna merah, yang mana bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Kemudian Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia, dan Allah letakkan pada lampu itu atau pelita itu. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang salat. Sedangkan roh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Nabi Muhammad SAW. Dan dari penglihatan roh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin atau ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan suka menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau orang yang menjadi kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib atau dokter, dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubaligh, penasehat, dan muadzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang atau saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat tangan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang menyulam. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang atau tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi orang yang tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang-orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi.
Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadhu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah atau menerima apa adanya, dan zuhud, yaitu tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli ruku' dan sujud. Dalam arti lain, orang yang sering beribadah salat. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu atau penyanyi atau penabuh gendang atau pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, atau orang kafir dan Majusi. Dan ada lagi orang-orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Firaun, dan lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam.